Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kepada para peserta kuliah shorof lanjutan yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab 4 langkah membaca dan menerjemah kitab gundul karya dari Al-Ustadz Normal Abu Hilya Salsabilah Hafidhahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan ad-dhamir al-muttasil ar-rafa'. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke pembahasan ad-dhamir al-muttasil an-nasab. Apa itu ad-dhamir al-muttasil an-nasab? Ad-dhamir al-muttasil an-nasab adalah domir-domir nasab yang kebanyakannya terhubung atau tersambung atau bersambung dengan fiil atau kata kerja. Dan di antara fiil atau kata kerja yang tersambung atau terhubung dengan ad-dhamir al-muttasil an-nasab adalah al-fi'lu al-madhi, yaitu kata kerja yang telah lampau. Kemudian al-fi'lu al-mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Kemudian fi'lul amri, yaitu kata kerja perintah. Kemudian yang keempat al-fi'lu an-nahi, yaitu kata kerja larangan. Insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu, tapi sebelumnya perlu diketahui bahwasanya untuk ad-dhamir al-muttasil an-nasab itu biasanya kedudukannya dalam suatu kalimat tersebut adalah sebagai al-maf'ul bih atau sebagai objek. Baik, kepada seluruh peserta sekalian, untuk memudahkan akan kami sebutkan terlebih dahulu bentuk dari penulisan atau pelafalan dari domir-domir al-muttasil an-nasab. Silakan perhatikan dengan baik. Di antara bentuk dari penulisan atau pelafalan domir-domir al-muttasil an-nasab yaitu pertama, untuk dia jumlahnya 1 masuk kategori laki-laki, yaitu hu. Jadi huruf H yang berharokat dhammah. Kedua, untuk dia berdua laki-laki, yaitu huma. Ketiga, untuk mereka laki-laki, yaitu hum. Keempat, untuk dia 1 dan masuk kategori perempuan, yaitu H. Kelima, untuk dia berdua perempuan, yaitu huma. Keenam, untuk mereka perempuan, yaitu hunna. Ketujuh, untuk kamu laki-laki, yaitu ka. Kedelapan, untuk kamu berdua laki-laki, yaitu kuma. Kesembilan, untuk kalian laki-laki, yaitu kum. Kesepuluh, untuk kamu perempuan, yaitu ki. Kesebelas, untuk kamu berdua perempuan, yaitu kuma. Kedua-belas, untuk kalian perempuan, yaitu kunna. Ketiga-belas, untuk aku, yaitu ni. Keempat-belas, untuk kami, yaitu na. Karenanya sering dari kita ketika mendengar kabar misalkan anak laki-lakinya teman kita sedang sakit, maka kita mendoakan dengan ungkapan syafahullah, semoga Allah memberi kesembuhan baginya atau padanya. Perhatikan, syafahu. Nah, domir hu di situ merupakan kata ganti untuk
dia seorang laki-laki. Dan hu di situ kedudukannya sebagai objek. Perhatikan, karenanya masuk kategori domir mutasil anasob. Misalkan juga ketika kita menjenguk salah seorang saudari kita yang sedang sakit. Kemudian ketika kita bertemu dengannya, kita mendoakan syafakillah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Perhatikan, syafaki. Domir ki di situ merupakan kata ganti untuk kamu seorang perempuan. Dan ki di situ kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih. Karenanya masuk kategori ad-domir al-mutasil anasob. Contoh lain dari penerapan ad-domir al-mutasil anasob agar para peserta sekalian lebih memahaminya. Perhatikan, misalkan kita ingin berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kemudian kita ingin mendoakannya. Ya, biasanya kita ucapkan atau kita panjatkan sebuah doa agar orang tersebut diberi balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mengungkapkan, misalkan ada yang berbuat baik kepada kita dan orang tersebut adalah laki-laki, satu orang. Maka kita ungkapannya adalah jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Perhatikan, jazaka. Domir ka di situ adalah kamu seorang untuk laki-laki. Atau kalau yang membantu kita, menolong kita, seorang perempuan, biasanya kita ungkapkan dengan ucapan doa jazakillahu khairan. Perhatikan, jazaki. Perhatikan domir ki di situ. Di situ domir ki artinya kamu seorang perempuan. Dan di situ domir ka ataupun ki kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Ya. Jelas ya, insyaallah ta'ala. Atau kalau kita ingin berterima kasih kepada banyak orang dan di situ orang-orang tersebut adalah laki-laki. Ya. Doanya biasanya kita ungkapkan jazakumullahu khairan. Perhatikan, jazakum. Perhatikan di situ domir kum juga kedudukannya sebagai objek. Ya, atau kalau banyak orang perempuan ya yang telah berbuat baik kepada kita, biasanya kita mengucapkan doanya adalah jazakunnallahu khairan. Ya. Itu diantara bentuk-bentuk dari ad-domir al-mutasil anasob yang sering kali kita praktekkan dalam keseharian kita. Walhamdulillah. Baik, bagi para peserta sekalian, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fiil-fiil yang terhubung atau tersambung dengannya ad-domir al-mutasil anasob. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ketika bersambung dengan al-fi'lu al-madi atau ketika bersambung dengan kata kerja yang telah lampau. Dan di sini untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah kata kerja nasoro. Kata kerja nasoro artinya telah menolong. Dan pada kata kerja nasoro di situ sudah mengandung sebuah domir atau terdapat sebuah domir yaitu huwa atau dia satu orang laki-laki. Artinya ketika kita mengatakan nasoro maka artinya adalah dia laki-laki telah menolong. Dan di sini untuk domir dia di sini atau huwa di sini yang terkandung di dalamnya pada kata nasoro adalah kedudukannya sebagai fa'il atau pelakunya. Jadi pelaku yang menolong. Dan di sini untuk nanti domir-domir al-mutasil anasobnya adalah sebagai objek yang ditolongnya. Nanti kita akan sebutkan satu persatu. Silakan perhatikan dengan
Baik. Kita mulai perhatikan. Nasorohu. Dia laki-laki telah menolongnya. Nyanya di sini adalah huwa. Laki-laki. Kemudian nasorohuma. Dia laki-laki telah menolong dia berdua laki-laki. Nasorohum. Dia laki-laki telah menolong mereka laki-laki. Nasoroha. Dia laki-laki telah menolongnya. Nyanya di sini kembali ke seorang perempuan. Kemudian nasorohuma. Dia laki-laki telah menolong dia berdua perempuan. Nasorohunna. Dia laki-laki telah menolong mereka perempuan. Nasoroka. Dia laki-laki telah menolong kamu laki-laki. Kemudian nasorokuma. Dia laki-laki telah menolong kamu berdua laki-laki. Nasorokum. Dia laki-laki telah menolong kalian laki-laki. Kemudian nasoroki. Dia laki-laki telah menolong kamu perempuan. Kemudian nasorokuma. Dia laki-laki telah menolong kamu berdua perempuan. Nasorokunna. Dia laki-laki telah menolong kalian perempuan. Nasoroni. Dia laki-laki telah menolongku. Kemudian nasorona. Dia laki-laki telah menolong kami. Dan sebagai contoh dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait pembahasan, yaitu pada surat Ali Imran ayat 123. Silakan perhatikan. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Artinya, sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Padahal kalian adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasorokum. Di situ domir kum adalah ad-domir al-mutasil anasob. Dan kum di situ kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih. Selesai dari pembahasan ad-domir al-mutasil anasob ketika terhubung atau tersambung dengan al-fi'lu al-madi atau dengan kata kerja yang telah lampau. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ad-domir al-mutasil anasob ketika tersambung atau terhubung dengan al-fi'lu al-mudhari atau dengan kata kerja sekarang atau yang akan datang. Dan adapun kata kerja yang akan kita gunakan yaitu nadhkuru. Dan pada kata kerja nadhkuru di situ sudah terkandung di dalamnya sebuah domir yaitu nahnu yang berarti kami dan kedudukannya sebagai pelaku. Dan di situ untuk arti kata dzakara yadhkuru adalah menyebut. Sehingga ketika kita mengungkapkan nadhkuru artinya kami menyebut. Baik, sekarang kita coba terapkan kata kerja nadhkuru, kita sambungkan, kita hubungkan dengan domir mutasil anasob. Kita mulai, perhatikan. Nadhkuruhu. Kami menyebut dia, laki-laki. Nadhkuruhuma. Kami menyebut dia berdua, laki-laki. Nadhkuruhum. Kami menyebut mereka, laki-laki. Nadhkuruha. Kami menyebut dia perempuan. Nadhkuruhuma. Kami menyebut dia berdua perempuan. Nadhkuruhunna. Kami menyebut mereka perempuan. Nadhkuruka. Kami menyebutmu laki-laki. Nadhkurukuma. Kami menyebut kamu berdua laki-laki. Nadhkurukum. Kami menyebut kalian laki-laki. Nadhkuruki. Kami menyebutmu perempuan. Nadhkurukuma. Kami menyebut kamu berdua perempuan. Nadhkurukunna. Kami menyebut kalian perempuan. Baik, sisa 2 dan di sini akan kami ganti untuk kata kerjanya. Tapi yang diganti hanya domir yang terkandung. Kalau tadi domir yang terkandung adalah kami,
atau nahnu sekarang adalah anta atau kamu untuk laki-laki. Sehingga berubah dari nadhkuru menjadi tadhkuru. Perhatikan contoh dari dua yang terakhir ini. Kita mulai. Tadhkuruni, kamu laki-laki menyebutku. Tadhkuruna, kamu laki-laki menyebut kami. Baik, bagi peserta sekalian, kita coba datangkan sebuah contoh dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pembahasan ad-dhamir al-muttasil an-nasab ketika terhubung atau tersambung dengan fiil mudhari. Di sini kita akan gunakan sebuah contoh sebagaimana pada buku, yaitu pada surat Toha ayat 34. Silakan perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nadhkuruka katsira," dan supaya kami senantiasa menyebut dan mengingatmu. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa nadhkuruka." Di situ ka adalah ad-dhamir al-muttasil an-nasab. Dan ka di situ adalah kamu. Dan di situ yang dimaksud kamu di situ adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedudukannya sebagai al-maf'ul bih atau sebagai objek. Selesai dari pembahasan kedua, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu ad-dhamir al-muttasil an-nasab ketika terhubung atau tersambung dengan fi'lul amri atau fi'il amr atau dengan kata kerja perintah. Di sini untuk memudahkan, langsung saja akan kita gunakan sebuah kata kerja perintah, yaitu khudh. Kata kerja perintah khudh artinya adalah ambillah olehmu laki-laki. Jadi di situ terdapat perintah untuk seorang laki-laki dalam kata kerja perintah khudh. Kita langsung saja hubungkan atau sambungkan dengan dhamir-dhamir muttasil nasab. Kita mulai. Khudhu, ambillah olehmu laki-laki akan dia laki-laki. Khudhuma, ambillah olehmu laki-laki akan dia berdua laki-laki. Khudhum, ambillah olehmu laki-laki akan mereka laki-laki. Khudha, ambillah olehmu laki-laki akan dia perempuan. Khudhuma, ambillah olehmu laki-laki akan dia berdua perempuan. Khudhunna, ambillah olehmu laki-laki akan mereka perempuan. Khudhni, ambillah olehmu laki-laki akan saya. Khudhna, ambillah olehmu laki-laki akan kami. Baik, selanjutnya kita coba datangkan sebuah contoh dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Toha ayat 21 terkait dengan dhamir muttasil an-nasab yang terhubung dengan fi'il amr atau dengan kata kerja perintah. Silakan simak dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala khudha wa la tahaf sanu'iduha siratahal ula. Artinya, dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Toha 21. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudha. Di situ dhamir ha adalah dhamir muttasil an-nasab sebagai objek, dan ha itu kembali kepada tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, dan ular termasuk dalam kategori mu'anas atau perempuan, sehingga di situ dhamirnya dengan ha. Selesai dari pembahasan ketiga terkait dengan ad-dhamir al-muttasil an-nasab ketika terhubung atau tersambung dengan fi'il amr. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir atau keempat, yaitu ketika ad-dhamir al-muttasil an-nasab tersambung atau terhubung dengan al-fi'lu an-nahi atau kata kerja larangan. Langsung saja di sini
untuk kata kerja yang kita akan gunakan yaitu la tumsiku. Ya, pada kata kerja larangan la tumsiku di situ terdapat sebuah domir yang sudah melekat yang kedudukannya sebagai fa'ilnya atau pelakunya yaitu kalian. Perhatikan di situ ada huruf wawunya. Ya, kemudian di sini kita akan coba sambungkan atau hubungkan dengan domir mutasil anasob. Kita mulai, perhatikan. Tapi sebelumnya mungkin perlu diketahui bahwasanya arti kata kerja larangan la tumsiku artinya adalah janganlah kalian laki-laki memegang. Baik, kita mulai. La tumsikuhu. Janganlah kalian laki-laki memegangnya. Ya, nya di sini adalah kembali ke seorang laki-laki. Dia. Kemudian la tumsikuhuma. Janganlah kalian laki-laki memegang dia berdua laki-laki. La tumsikuhum. Janganlah kalian laki-laki memegang mereka laki-laki. La tumsikuha. Janganlah kalian laki-laki memegangnya perempuan. La tumsikuhuma. Janganlah kalian laki-laki memegang dia berdua perempuan. La tumsikuhunna. Janganlah kalian laki-laki memegang mereka perempuan. La tumsikuni. Janganlah kalian laki-laki memegangku. La tumsikuna. Janganlah kalian laki-laki memegang kami. Baik, selanjutnya kita coba datangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung padanya contoh terkait dengan ad-dhamir al-mutasil anasob yang terhubung atau tersambung dengan al-fi'lu an-nahi atau dengan kata kerja larangan. Di sini kita akan gunakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 231. Silakan perhatikan. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Artinya, dan janganlah kamu pegang mereka, rujuk semula dengan maksud memberi mudarat karena kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Al-Baqarah 231. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tumsikuhunna. Di situ terdapat domir hunna, dan domir hunna di situ adalah ad-domir al-mutasil anasob, kedudukannya sebagai al-maf'ul bih atau sebagai objek. Contoh lain dalam surat Al-Isra ayat 23 pada potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Artinya, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kalimat wala tanharhuma. Di situ domir huma merupakan ad-domir al-mutasil anasob sebagai al-maf'ul bih, objek. Dan huma di situ kembali ke kedua orang tua. Baik, demikianlah selesai pembahasan di kesempatan pada hari ini. Ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.